Khutbah nomor 114. Judulnya i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Berjuanglah, bekerjalah kalian semua, karena masing-masing pasti dimudahkan untuk apa dirinya diciptakan. Jadi kalau orang yang soleh, dia akan dimudahkan sesuai dengan untuk apa dirinya diciptakan. Akan dimudahkan untuk berbuat yang baik-baik. Jadi tidak ada alasan dengan takdir. Kan sudah ditakdirkan, buat apa bekerja? Ya nggak boleh begitu. Ya, kenapa kalau untuk urusan yang baik mengatakan demikian? Ya, atau sebaliknya kalau dia berbuat jahat kan ini sudah takdir Allah. Ya. Dia kira kalau Allah mentakdirkan itu pasti baik. Ya, padahal beda takdir Allah dengan ridha Allah. Allah mentakdirkan, belum tentu Allah meridhai. Allah takdirkan Abu Lahab itu kafir. Sejak hidupnya turun tuh ayat bahwa dia kafir bakal masuk neraka. Ya, orang kafir pasti masuk neraka. Bisa saja Abu Lahab pada saat hidupnya mengatakan saya beriman, sehingga surah Al-Lahab itu menjadi tidak berlaku. Tapi karena sudah takdir, ya tidak bisa dilawan takdir Allah. Nah, jadi karena takdir itu urusan gaib, kita tidak bisa melihat takdir itu. Maka kita tidak pernah diperintah untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan takdir yang kita tidak bisa lihat itu. Kita ini hanya diperintah untuk menjalankan syariat Allah. Yang itu adalah takdir syar'i, takdir yang tertulis. Yang semuanya kita sama-sama ketahui itu semuanya baik, semuanya benar, semuanya membawa kita pada kesuksesan, pada kemudahan hidup, ya, pada kesejahteraan, rasa aman, ya, rasa bahagia di dalam hati apabila itu dilaksanakan. Karena tidak ada kebahagiaan sejati tanpa takwa. Penuhi hak-hak Allah berupa takwa kepadanya, pasti Allah akan memenuhi hak-hak kita untuk menjadi manusia yang hidup secara aman, damai, sejahtera, hidup dalam alur yang serba diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pasti ridho dengan kehidupan itu. Meskipun banyak ujian, dan ujian itu selalu pasti ada. Ya, tapi orang yang beriman selalu memiliki dua sikap. Bersyukur apabila dia memperoleh anugerah yang baik, rizki yang mudah, dan bersabar apabila memperoleh ujian, kesulitan, karena dia tahu bahwa itu semuanya adalah ujian. Rizki ujian, kurang rizki juga ujian. Dan masing-masing akan diuji sesuai tingkatan imannya. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Qala, ia mengatakan, kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad. Kita dalam pengurusan jenazah di Baqi'il Gharqad. Fa'atana Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu
Nabi Muhammad SAW datang kepada kita. Faqa'adna haulahu. Lalu beliau duduk, kita juga ikut duduk di sekitarnya. Wa ma'ahu mikhsarah, dan beliau membawa mikhsarah. Mikhsarah itu apa? Mikhsarah itu tongkat ya. Beliau membawa tongkat. Fanakasa faja'ala yankutu bimikhsarati. Lalu beliau mencutik-cutik tanah dengan tongkatnya tersebut. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, ma minkum min ahadin, tidak ada satupun di antara kalian, ma min nafsin manfusatin illa kutiba makanuha minal jannati awin nar. Tidak ada satupun makhluk yang bernafas, tidak ada satu jiwa pun yang diciptakan oleh Allah kecuali sudah ditulis, sudah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Wa illa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idatan. Dan pasti sudah ditulis juga, sudah ditetapkan juga jiwa itu bakalnya bahagia, bakalnya celaka, sudah ditulis. Faqala rajulun, lalu ada seorang yang mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amala, faman kana minna min ahli sa'adati fasayasiru ila amali ahli sa'adati, wa man kana minna min ahli syaqawati fasayasiru ila amali ahli syaqawati. Jadi orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, kalau memang semuanya sudah ditulis, bakalnya masuk surga, masuk neraka, bakalnya bahagia, bakalnya celaka, jadi apakah boleh kita menggantungkan diri pada ketetapan itu? Apakah boleh karena sudah ditetapkan kita tidak usah berusaha, tidak usah berjuang, tidak usah bekerja? Sehingga nanti kalau memang sudah ditulis begitu, ya akan berjalan sesuai dengan ketetapan. Yang bakalnya akan bahagia, maka dia akan mengamalkan amalan-amalan yang Allah tetapkan sebagai orang yang bakalnya bahagia. Yang bakalnya celaka di antara kita akan mengerjakan amalan-amalan dosa, amalan-amalan celaka. Dia akan berjalan ke amalan-amalan tersebut. Ya, jadi seperti itu pertanyaannya. Jadi kalau memang sudah ditetapkannya, jadi buat apa lagi kita bekerja? Ya udah kita biarin aja. Ya, kita tidak usah bekerja. Kalau memang sudah ditetapkan bakalnya masuk surga, pasti dia secara otomatis melakukan hal-hal yang menyebabkan dia masuk surga. Kalau dia sudah ditetapkan bakalnya masuk neraka, pasti dia akan melakukan amalan-amalan yang menyebabkannya masuk neraka. Jadi orang ini mengatakan, ya sudah kalau begitu, nggak usah kita berjuang, bekerja, udah kita tinggalkan saja.
Kalau semuanya sudah ditetapkan, buat apa kita berjuang, begitu kira-kira ya. Jadi apa yang Rasulullah SAW katakan? La. Beliau katakan tidak. Tidak boleh menggantungkan amalan-amalan kita pada catatan yang sudah tercatat. Ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihatnya itu. Kita tidak bisa melihatnya. Itu adalah hak prerogatif Allah untuk menentukan si A, si fulan, bakalnya masuk surga, bakalnya masuk neraka. Dan itu dirahasiakan. Tidak ada yang bisa melihat. Karena kalau tidak dirahasiakan, manusia bakal gila. Wah, ini bakalnya masuk surga. Tidur aja. Berbuat maksiat. Sudah ketetapannya masuk surga. Ya. Kenapa? Karena manusia itu ada akal, ada kemauan, ada syahwat. Jadi dia akan melakukan hal-hal yang menurut dia memenuhi hajatnya, memenuhi kebutuhannya. Ya, sesuai dengan latar belakang pemikiran, latar belakang pendidikan masing-masing. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, la i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kalian bekerja. Bekerjalah kalian karena masing-masing akan dimudahkan untuk, atau pasti dimudahkan untuk apa dirinya diciptakan. Jadi kalau tidak usah bekerja salah. Harus bekerja. Nah, masing-masing pasti dimudahkan untuk apa dirinya diciptakan. Oh, ini bakalnya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Oh, ya kalau tidak hadir sehari saja di kajian IMK kayaknya apa itu? Kayak ada hilang apa itu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma man kana min ahli sa'adati fayuyassaru li'amali ahli sa'adati. Adapun orang yang sudah tertulis bakalnya termasuk orang yang ahli kebahagiaan, ahli surga, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Wa amma man kana min ahli syaqawati fasayuyassaru li'amali ahli syaqawati. Dan adapun orang yang sudah tercatat bakalnya masuk neraka, bakalnya celaka, maka dia akan dimudahkan untuk mengerjakan amalan-amalan yang menyebabkan dia celaka, menyebabkan dia masuk neraka. Thumma qara'a, kemudian beliau membaca, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang yang memberi, bersedekah, zakat, infak, wakaf, wattaqa, dan dia bertakwa, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan dia untuk memperoleh surga. Wa amma man bakhila wastaghna, sebaliknya orang yang pelit, kucrit, bakhil, wastaghna, dan merasa
tidak butuh akan rahmat Allah, tidak butuh pahala, tidak butuh surga. Bersombong, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan akan adanya surga. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan memudahkan dia untuk memperoleh kesulitan, memperoleh kecelakaan, memperoleh neraka. Mana usra. Nah, jadi ini adalah urusan takdir ya. Jadi memang kita itu tentang urusan takdir, tugasnya cuma satu. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mengimani bahwa semuanya sudah ditakdirkan, nggak ada yang tidak ditakdirkan. Apa saja yang terjadi, yang akan terjadi, yang sudah terjadi, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib beriman itu. Nah, yang seperti itu kita tidak pernah bisa melihatnya karena itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita adalah mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dari yang bisa kita lihat, kita bisa lihat perintah-perintahnya, larangan-larangannya di dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Nabawi Asy-Syarif. Yang Allah sudah tetapkan yang kita tidak bisa lihat itu akan terlihat setelah kejadiannya. Dan itu disebut dengan takdir kauni. Dan pasti terjadi, tetapi tidak semuanya menurut manusia itu baik. Gempa, banjir, angin puting beliung, tornado, pembunuhan, peperangan, itu semua sudah ditakdirkan. Ya. Anak durhaka, istri pembangkang, itu sudah takdir itu semua. Ya, dan terjadi, tidak bisa dihalangi itu. Ya. Nah, kita diperintah untuk mentaati takdir yang tertulis. Apa yang disebut dengan takdir syar'i. Dan itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjaga iman, menjaga Islam. Untuk mempraktekkan tuntutan-tuntutan iman, tuntutan-tuntutan Islam. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, la bal i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Rasul katakan tidak boleh orang itu berdiam diri karena merasa bahwa takdir sudah ada. Siapapun sudah ditakdirkan mau surga mau neraka. Itu Allah punya urusan, bukan kita punya urusan. Urusan kita itu bagaimana kita bisa bahagia. Tidak ada orang bahagia tanpa kerja, tanpa berjuang. Tidak ada Allah perintahkan manusia untuk berpangku tangan tanpa kerja. Bahkan Allah mengatakan, i'malu ala Dawud syukra. Bekerjalah wahai keluarga Daud syukron sebagai rasa syukur kepada Allah. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai rasa syukur kepada Allah. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai rasa syukur kepada Allah. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai rasa syukur kepada Allah. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai rasa syukur kepada Allah. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai rasa syukur kepada Allah. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai rasa syukur kepada Allah. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai rasa syukur kepada Allah. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai rasa syukur kepada Allah. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai rasa syukur kepada Allah. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai rasa syukur kepada Allah. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai rasa syukur kepada Allah. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai rasa syukur kepada Allah. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai rasa syukur kepada Allah. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai rasa syukur kepada Allah. Beramallah w
tanda syukur kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi Islam ini ngajarin kita untuk berjuang. Mengajari kita bahwa perjuangan itu adalah salah satu tanda syukur kita kepada Allah. Tidak bekerja tidak syukur, tidak berjuang tidak bersyukur. Ya, lawannya tidak bersyukur ya kufur, ingkar, mengingkari nikmat Allah. Jadi jelas ya. Nah, ini apa tuh ayat yang mengatakan? Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kalian mengumumkan kepada halayak ramai, kepada dunia, kepada jagat raya, kepada alam semesta. Apa pengumumannya? La in syakartum la azidannakum. Sungguh benar-benar jika kalian bersyukur, sungguh benar-benar pula aku akan tambahkan kalian. Apa yang Allah tambahkan? Allah tambahkan kebahagiaan di dalam hatinya, ketenangan di dalam jiwanya. Allah tambahkan rizki berupa materinya. Allah tambah ya, yang menjadi kehormatannya, menjadi kebanggaannya. Rizkinya Allah tambah. Jadi jelas ya, kerja itu syukur itu. Nah, makanya orang bekerja tuh niat masih benar. Ya, kenapa bekerja? Ya dalam rangka syukur kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah. Kenapa bekerja? Supaya Allah ridho. Tuh jadi tuh enak. Ya, tidak akan ada namanya menipu, mencuri, menyakiti orang lain. Karena dia bekerja untuk bersyukur kepada Allah, supaya besok bisa melihat wajah Allah. Wala in kafartum, tapi jika kalian kufur, mengingkari nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku benar-benar dahsyat. Dapat sedikit disyukuri, itu namanya qanaah. Begitu sih Islam mengajarkan kepada kita ya. Bekerja, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Nah, nanti masing-masing akan dimudahkan oleh Allah untuk apa dirinya diciptakan. Oh, ini yang kita bekerja. Mengerjakan yang baik-baik. Itu tandanya memang orang ini diciptakan oleh Allah untuk masuk surga. Tanda ya. Jadi waduh, maunya ke kiri terus. Ya, narkoba. Apa saja yang Allah tidak sukai, maunya itu terus. Ya. Dan memang itulah ya cara Allah mengatur hambanya. Semua diatur. Ya, semua diatur. Ya, kita yang beriman, ayo terus yang mensyukuri nikmat Allah. Jangan pernah kendor. Baik, saya kira sampai di sini dulu satu khutbah itu ya. Ya, Ustaz, terima kasih. Bapak Ibu silakan. Mungkin ada yang belum